pendiri masjid. Artinya kalau dalam pandangan Islam itu semua itu ada hikmahnya. Jadi Allah bikin orang ada yang bodoh itu sudah direncanakan. Barokahnya bodoh itu mau jadi saat terbelakang. Kalau nggak bodoh nggak mau dia. Ya itu cara Allah untuk menyebarkan kebaikan. Ya ini kan fatwa ala kiai, sampean jangan buka. Wah, ini berarti bikin itu berarti orang bodoh ya hebat. Ya memang hebat, Allah sudah merencanakan, tapi ya jangan dimasifkan. Orang bodoh jumlahnya sudah banyak, tidak usah ditambah. Tapi ini cerita, terus sampean Allah itu sudah punya rencana. Allah itu sudah punya. Jangan sampai kita ini nggak tahu rencana Tuhan. Makanya akhir dari kesimpulan orang-orang itu, orang-orang baik, subhanaka rabbana subhanak rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Semua yang engkau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Saya pernah di Korea, ini pengalaman saya. Itu rata-rata saudara kita yang ke Korea itu kan nyari uang. Ternyata setelah di sana nggak ada masjid, ya udah bikin masjid, kadang nyewa. Itu cara Allah untuk menyebarkan Islam di Korea, kadang ya lewat pekerja. Dulu Indonesia sejarah yang terkenal ada Islam, ya ada orang ingin kaya terus dagang ke Indonesia, orang Gujarat. Gara-gara dagang ke Indonesia terus kenal orang pribumi, karena bawaannya orang Muslim ya mengkampanyekan Islam, terus ada Islam. Jadi sederhana. Mbah Mun pernah cerita, Harun ar-Rasyid itu kalau punya tahanan politik itu dibuang. Itu di Irak, Baghdad. Buangnya di mana? Di Fakfak, di Irian Jaya. Makanya di Fakfak itu banyak imigran turunan apa? Arab. Itu dulu itu rival politiknya Harun ar-Rasyid. Ketika di sana melihat orang Irian tuh pakai koteka itu bilang Urian, terus jadi Irian itu. Urian itu maknanya apa? Telanjang. Jadi bahasa Arabnya telanjang itu apa? Urian itu telanjang, jadi Irian ya. Itu ya barokahnya buangan politik ya, tapi bukan tahanan kriminal, tahanan politik. Dibuang di sana, kemudian ada Islam di sana. Itu cara Allah. Begitu juga Islam di Eropa. Kadang dibawa mahasiswa yang dulu ketika di Indonesia agak kepikiran jadi kiai. Baru kayak kuliah di Eropa malah jadi kiai. Mereka nggak ada saingannya. Nggak ketemu saya lah kira-kira gitu. Kalau di sini kan nggak bisa jadi kiai. Artinya sudahlah, Allah itu nggak usah diajarin gitu. Makanya Allah pernah ngendikan kul atu alimuna wa bidinikum. Aku itu pangeran, ora usah warai carane beragama. Nah kita sekarang ini beragama tapi ngajari Allah. Harusnya Islam tuh gini ya Allah. Pangeran apa warai. Makanya rata-rata dunia ulama itu dunia minum ide di bab itu. Karena harus yakin agama ini milik Allah, pasti diurus Allah. Allah tidak usah diguruin gitu. Tapi kalau kita kan nggak ingin punya konsep organisasi apa, forum apa, untuk mengembangkan apa, ya itu bagus ya, namanya ikhtiar. Tapi kalau di dunia ulama itu malah enggak, karena Allah punya cara sendiri untuk menyebarkannya. Ya, coba yang membawa Islam ke Amerika itu orang imigran, di Eropa juga sama, apalagi di Prancis ya, itu kan imigran Aljazair rata-rata ya. Mengenai Mas Haidar ini dari Aljazair. Ya sudahlah, kita ikhtiar, istiqomah itu nomor satu, benahi ilmu Anda, cara berpikir Anda. Ya ketika kita harmonis ya istiqomahnya syukur, kalau tukaran ya istiqomahnya sabar. Kalau punya teman sebaik ini ya istiqomahnya mitra kebaikan. Kalau sedang benci ya bagus lah, barokahnya itu udah utang, nggak ngel-ngel, sudah digenteng saja hidup itu. Masyhur itu dawuh Imam Syafi'i, man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat baik kepada kamu sebetulnya itu mengunci kamu, mengikat kamu. Ini kalau Pak Aryo terlalu baik sama saya, yang susah juga saya. Kalau nanti anaknya kawin, resepsi gak diundang, saya gak enak. Tapi kalau dia agak-agak jahat sama saya, gak tekos, peduli, kan pantas. Jadi saya kalau ada orang terlalu baik sama saya sudah mulai mikir ini ya ribet kan. Makanya saya termasuk kiai yang ada orang baik ya biasa aja, karena tak anggap ini ke depan kurang baik gitu. Tapi ya saya seneng ya, namanya ukhuwah Islamiyah seneng. Tapi tidak seneng-seneng banget kayak orang yang nggak punya perhitungan. Waman asa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk kepada kamu sebetulnya dia membebaskan kamu. Nggak mungkin kan orang yang sedang ngeneng kamu terus utang kamu, nggak mungkin kan, pinjam mobil mungkin nggak, apalagi titip
tolong dong saya dikasih pekerjaan di BUMN. Enggak mungkin. Yang minta-minta gitu pasti yang baik apa kamu. Jadi ilmu kiai itu sampai segitunya. Makanya kita harus syukur khazanah yang diajarkan guru-guru kita ini luar biasa. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Siapa yang berbuat baik sama kamu sebenarnya dia mengunci kamu. Kamu tuh harus ada sekian etika kan? Iya, kalau zaman saya belum kenal Pak Arjo, belum sering kesini, saya cuek aja. Pas sering kesini terus bilang, Gus, ya mau ngaji ini tuh, wah, nolak gak enak. Cara pertama kesini langsung gitu, wah, enggak lah, kamu siapa, kenal aja, enggak. Ini agak-agak bener kenal, aduh ribet. Tapi saya maafkan. Nah ini cerita mazhabnya Imam Syafi'i. Makanya hubungan suami istri kalau sedang harmonis malah saling curiga. Ada apa ini kok baik? Saking susahnya nyari baik ikhlas itu sehingga kalau Pak Bupati juga gitu, ada orang kok terlalu baik mesti mikir ada apa ini. Artinya gini, kalau kita dengan ilmu itu ngadepi sesuatu enteng saja. Barokahnya misalnya Mas Haidar di Aljazair, saksinya banyak. Kalau kita tidak pernah ke sana kan saksi sujud kita hanya Indonesia. Nanti kalau Mas Haidar ketemu Allah kan keren. Kamu pernah sujud? Pernah Gusti. Saksinya Indonesia dan Aljazair. Karena bumi yang tempat kita sujud menjadi apa? Saksi. Semakin sering kemana-mana saksinya semakin banyak. Sehingga dalam waktu sholat itu ada aturan disunatkan untuk sholat sunat itu tempatnya berganti-ganti atau bergeser-geser. Karena saksinya tuh kayak apa? Bahkan ada yang ekstrim sampai nggak mau pakai sajadah. Saksi sajadah itu tidak meyakinkan, mendingan keramik. Sampai segitunya ada yang ekstrim gitu. Kan lebih keren, kalau sajadah kan hanya selembar kain. Ya, tapi nanti sajadahnya kan bilang, saya tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada bumi. Hanya mau tidak mau buminya akan ikut bersaksi. Terus yang terakhir sudah gitu ya. Ya tadi jadi itu kan dengan cara pandang seperti itu kan selesai sendiri. Misalnya Anda baru umpatin tetangga atau anak buah atau pimpinan kan pakai mazhab Syafi'i bagus loh. Nah dia tadi kalau kurang baik kan fakot atlaku membebaskan kamu. Ya itu sudah jawaban. Wah ini moderatornya. Pak Sultan ini masalah Pak Sultan ya. Baik, terima kasih Mas Haidar. Jadi nanti kalau kurang jelas bisa diputar YouTube-nya. Yang penting kuotanya cukup dan wifi-nya kenceng begitu ya Gus ya. Terima kasih. Selanjutnya karena satu pertanyaan, satu lagi, minta tolong panitia bisa disambungkan ke yang hataman di Aceh. Sekalian aja sama yang Merauke ya. Tapi satu pertanyaan saja singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Gus Baha, kami dari Aceh insyaallah akan bertanya mengenai mungkin tidak jauh beda dengan Aljazair. Kami dari anak-anak muda di proyek, jadi kami minta ininya Gus, tips-tipsnya agar kami anak-anak muda ini agar istiqomah dalam kebaikan dan juga menyebarkan kebaikan di lingkungan proyek kayak gitu. Jadi harapannya memang di lingkungan proyek juga tidak membatasi kita untuk selalu berbuat kebaikan dan juga menyebarkan kebaikan ataupun berdakwah di lingkungan proyek. Mungkin itu saja Gus. Syukur jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang Merauke sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sanjaya dari PT PP Persero, proyek PLTMG Merauke 2. Yang terhormat Baha dan Bapak Aryo,
Saya dari anak-anak tua lah. Kalau mereka tadi anak muda, kalau saya itu anak tua. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengokohkan di dalam ranah bekerja atau pekerjaan? Karena di era sekarang ini banyak yang menyampingkan akhlak demi mendapatkan kepuasan diri sendiri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini milenial, Gus. Jadi memang di proyek ini ada yang milenial, kolonial, ada juga yang campuran, Gus. Miko namanya, milenial kolonial. Jadi mungkin yang pertama mohon pencerahan dari proyek Aceh. Kemudian yang kedua dari proyek Merauke. Kalau Aceh tadi bagaimana caranya milenial bisa istiqomah. Kemudian yang milenialnya. Kemudian yang Merauke itu bisa mengenai akhlak ya Gus ya, sebagai core value-nya BUMN terutama antara anak dengan orang tua. Monggo Gus, silakan. Pakai ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai disiplin yang saya tekuni yaitu ilmu. Seperti yang saya jawab pada Mas Haidar tadi dari Aljazair. Untuk yang Aceh juga sama. Kita di perantauan, saya pernah ditanya anak yang kuliah di Inggris, juga pernah ditanya anak yang kuliah di Amerika. Pertanyaannya itu, Gus, kita di negara yang sistemnya itu lebih mapan ketimbang negara yang kita huni. Itu cara terus menjaga syukur sama Allah itu gimana? Ya saya jawab, apapun baiknya negara di Eropa maupun Amerika, ketergantungan Anda pada sistem negara itu lebih tergantung pada nikmatnya Allah. Untuk kamu dideportasi itu butuh ketangkep, butuh ini itu. Tapi kalau kamu nggak dikasih oksigen sama Allah saat itu juga Anda mati. Kalau Allah mengambil buminya dengan memberi gempa yang besar, saat itu juga Anda mati. Artinya dia tanya, gimana cara ingat Allah di negara-negara maju seperti itu? Terus tak latih bahwa utang jasa kamu kepada Allah itu jauh di atas utang jasa kamu terhadap sistem negara. Artinya oke lah kita ngakui sistem negara itu baik, kita juga loyal sama negara. Tapi kenapa orang Islam selalu disuruh uzkuru wa dzikron katsira, ingat Allah sebanyak-banyaknya? Karena nikmatnya Allah memang jauh lebih banyak. Kita dapat uang BLT itu ada prosedurnya, setidaknya dimiskinkan dulu, didaftar dulu. Tapi kalau dapat oksigen sekarang juga, kita tidak pernah setor miskin sama Allah, sudah dikasih. Kita pakai buminya Allah, tidak setor kebutuhan dulu, status apa, langsung dikasih, langsung pakai, nggak bayar lagi. Nah, semakin kita berpikir seperti itu, maka utang jasa kita kepada Allah semakin banyak. Akhirnya dengan demikian kita fasih, kita mengatakan alhamdulillah, melafadzkan alhamdulillah. Sehingga di surat Waqiah Allah melatih kita seperti itu. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Yang menciptakan kamu itu kita, saya, maka kamu harus begini. Yang menurunkan hujan itu saya, kata Allah, kami, kamu harus bersyukur. Bumi yang kamu huni, kata Allah, bisa saja setiap saat ayakhsifa bikumul ard. Bumi yang kamu huni yang kelihatannya kokoh, setiap saat bisa likuifaksi. Air yang kamu minum bisa saja setiap saat ya ghauran itu qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran. Dengan melihat seperti itu, bumi yang kita huni ternyata enggak posisi aman, setiap saat Allah bisa membuat likuifaksi. Nah, dengan cara seperti itu kita akan tahu betapa ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah ingat Allah terus menerus. Ya, dengan cara tadi baca wiridan-wiridan yang diajarkan guru-guru kita, termasuk yang ada di kitab-kitab Dzikrul Ghafilin dan sebagainya. Nah, yang untuk anak tua tadi juga sama seperti itu. Meskipun di bumi Papua, kalau kita ingat itu pasti ketergantungan kita pertama pada Allah taala. Makanya Allah itu mengancam untuk orang yang tidak ingat kepadanya, ancamannya itu ekstrim. Malam yardo bi qodoi walam yaskur na'mai. Ini hadis lengkapnya. Walam yasbir ala balai falyatlub robban siwai wal yakhrud min tahti ardi wa samai. Siapa yang tidak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, enggak apa-apa, kata Allah. Kamu enggak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, enggak apa-apa. Tapi jangan tempat di bumiku. Itu bikinanku, nggak bikinan BUMN. Bumi itu nggak bikinan BUMN.
Wah itu aja sudah pusing kamu, diancam fal yakhruj min tahti ardi wasamai. Sudah, kamu nggak apa-apa ngakui saya ada Tuhan, nggak apa-apa kata Allah, tapi jangan tempat bumiku. Saya mau tempat di mana? Ngontrak gua ada. Ya gitulah kira-kira cara, yaitu lagi-lagi saya bilang karena saya nekuni ilmu ya saya jawab dengan cara itu. Ya, terus beberapa kiai dengan cara suruh ngelafatkan kalimat kalimah thayyibah tertentu. Tapi itu pun nanti muaranya itu ilmu. Karena kalimat-kalimat itu menjadi baik dan berkualitas juga berdasar ilmu. Ya, makanya saya bilang supaya mudah ingat Allah, caranya gimana? Semua yang kita pakai itu milik Allah. Maka terima kasih utamanya kepada Allah. Ya saya kira demikian dan semoga ini barokah. Barokatul ilm, terutama barokatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.